Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah, Shenlang. Dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu komen aja, dan juga tolong dibantu like. Itu aja coy, biar yang nonton banyak gitu. Biar semakin semangat gitu. Yuk langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini keluarga Lin mereka mendapatkan akhir yang tidak menyenangkan ketika mereka berani-beraninya menyinggung Shenlang. Dan ini adalah akhir dari keluarga Lin yang benar-benar agak sedikit mengenaskan. Sedangkan di sisi lainnya, di kediaman dari keluarga Jin, saat ini mereka pun mendapatkan sebuah kunjungan. Bukan kunjungan biasa, karena kali ini yang datang adalah seorang pangeran kelima yang bernama Ning Zeng. Dan dia berasal dari permaisuri Su, yang merupakan keponakan dari Su Peipei, yang merupakan istri dari patriark keluarga Jin. Namun di sini untuk Ning Zeng, dia adalah seorang pangeran kelima, tapi sayangnya dia tidak terlalu disukai oleh kaisar karena dia memiliki kulit yang gelap. Dan dia juga memiliki tanda lahir berbentuk bintang yang ada di dagunya. Selain itu juga ketika dia lahir, meteor jatuh hingga membuat ada beberapa orang yang terluka. Hingga membuat orang-orang berpikir kalau pangeran kelima ini kutukan, hingga membuat kaisar jadi enggak suka dengan pangeran kelima. Dan jika saja tidak dibantu oleh Su Peipei dikala dia lahir, maka pangeran kelima tentunya dia tidak pernah ada di dunia ini. Dan beruntung berkat bantuan dan juga bujukan dari Su Peipei, pada akhirnya pangeran kelima tetap dibesarkan oleh kaisar. Dan setelah bertahun-tahun, pada akhirnya pangeran kelima dia sudah dewasa. Namun sayangnya pangeran kelima dia juga gagap enggak tuh. Dan itu membuat kaisar semakin tidak menyukai pangeran kelima. Dan ternyata tujuan pangeran kelima datang ke tempat ini untuk memberikan beberapa uang untuk keluarga Jin, karena dia mendengar sebuah kabar kalau keluarga Jin saat ini kekurangan uang. Tapi mendengar dan juga melihat pangeran kelima yang datang membawa beberapa peti uang membuat Su Peipei dia pun melihat kalau sepertinya tidak kurang dari 20.000 koin emas yang dibawa oleh pangeran kelima. Dan ini membuat Su Peipei dia pun yakin kalau uang ini semua adalah uang pribadi yang dimiliki oleh pangeran kelima. Tapi sini Su Peipei dia juga berpikir ketika keluarga Jin benar-benar rontok, ternyata ada beberapa orang yang memang ingin membantu mereka, yang artinya inilah teman sejati. Tapi mereka yang menjauh artinya mereka lah sebenarnya bisa dikatakan bukan teman yang dimiliki oleh keluarga Jin. Ucap dari Su Peipei yang dapat melihat siapa teman dan siapa pengkhianat. Namun kedatangan dari pangeran kelima tentunya juga menotis bagi Shenlang yang baru aja datang, dan dia juga langsung memberikan salam kepada pangeran kelima. Namun di sini di dalam pertemuan bertiga, di sini ternyata pangeran kelima dia nggak banyak ngomong, yang membuat Shenlang hilih. Ternyata dia adalah introvert toh, ucap dari Shenlang. Tapi di sini untuk Su Peipei dia pun bertanya dan juga meminta maaf kepada pangeran kelima karena saat ini patriark keluarga Jin nggak bisa dikunjungi. Saat ini dia sedang sakit, jadi dia nggak bisa bertemu dengan pangeran kelima. Nanti kalau dipaksakan bertemu, ya elah malah kena penyakit. Jadi dia nggak mengizinkan pangeran kelima bertemu dengan suaminya. Dan di sini untuk Su Peipei dia juga mengucapkan terima kasih kepada pangeran kelima yang telah membawakan mereka emas, tapi nggak perlu juga. Jadi Su Peipei dia meminta kepada pangeran kelima untuk membawa kembalilah uang-uang ini, ucap dari Su Peipei. Tapi untuk pangeran kelima dia nggak bisa membawa uang ini kembali karena aku telah diselamatkan oleh dirimu, jadi hidupku semua karena dirimu dan aku harus membalasnya, ucap dari pangeran kelima. Dan di sini pangeran kelima juga mengatakan kalau dia udah meminta izin kepada kaisar untuk membawa Jin Muncong belajar di akademi kekaisaran. Dan kaisar juga telah mengizinkannya, ucap dari pangeran kelima. Mendengar apa yang diucapkan oleh pangeran kelima membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya keluarga Jin di pikiran mereka semua memang akan hancur. Dan pangeran kelima mencoba untuk dapat menyelamatkan pewaris dari keluarga Jin. Dan itu membuat Shenlang dia pun berpikir kalau sepertinya pangeran kelima mencoba untuk dapat menyelamatkan Muncong. Walaupun dia memang nggak akan belajar di akademi, tapi setidaknya Muncong dia pasti akan tinggal di kediaman dari pangeran kelima, yang artinya pangeran kelima menyelamatkan Muncong, ucap dari Shenlang. Tapi itu membuat Shenlang juga berpikir bagaimana bisa pangeran kelima merubah pikiran dari kaisar yang memang terkenal sangat-sangat kejam. Kenapa dia bisa melakukannya ya? Pikir dari Shenlang. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh pangeran kelima adalah berlutut di hadapan kaisar selama sehari semalam agar Muncong bisa belajar di akademi kekaisaran. Waduh, makanya kaisar nggak tega juga dan dia mengizinkan Muncong bersama dengan pangeran kelima. Dan setelahnya di sini pangeran kelima dia pun pergi menemui
berteriak dan dia hanya menyapanya saja sebelum yang kelima dia pamit pulang. Tapi sebelum dia pulang juga dia sempat berbicara kepada Shelang dan dia juga mengatakan kepada Shelang jika saja terjadi sesuatu kepada keluarga Jin maka Shelang dia harus segera pergi. Dia harus pergi keluar dari kekaisaran Yue di mana Shelang juga harus membawa Mulan karena dia mendapatkan sebuah informasi kalau putra mahkota juga mengincar Mulan. Ucap dari pangeran kelima yang membuat Shelang dia nggak habis pikir kalau ternyata putra mahkota mengincar istrinya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini rumor tentang keluarga Jin yang benar-benar telah hancur telah menyebar kepada semua orang. Bahkan saat ini semua orang juga telah mendapatkan sebuah kabar kalau keluarga Jin benar-benar bakal bangkrut. Apalagi mereka juga mendapatkan kabar kalau keluarga Jin tidak bisa membayar hutang sebanyak 700.000 koin emas. Hingga membuat orang-orang semakin berpikir kalau keluarga Jin memang nggak bisa keluar lagi dan mereka harus menggadaikan Pulau Wangyan yang mereka miliki. Bahkan rumornya keluarga Jin juga telah menghabiskan banyak sekali uang hanya untuk berpoya-poya yang dilakukan oleh menantu mereka, yaitu siapa lagi jika bukan Shelang. Shelang menjadi bahan utama dari pembicaraan banyak orang yang telah menghabiskan semua uang yang dimiliki oleh keluarga Jin. Dan itu adalah sebuah rumor dan itu membuat orang-orang juga mulai mengkritik keluarga Jin hingga kritik itu pun sampai kepada kaisar hingga memaksa kaisar harus mengeluarkan sebuah dekret di mana dekret kaisar adalah meminta kepada keluarga Jin untuk menyerahkan Pulau Wangyan kepada Bang Yin Yuan jika saja keluarga Jin tidak bisa membayar utang tepat waktu. Dan itu adalah dekret dari kaisar. Dan dekret yang diberikan oleh kaisar membuat para bangsawan yang lainnya yaitu si Tengil Zu ini dia pun sungguh sangat senang karena keluarga Jin benar-benar bakal tamat. Pikir dari orang si Tengil itu. Namun rumor yang ada di luar sana juga membuat Mulan yang mendengarnya dia pun gerah dengan rumor yang tidak benar tentang keluarga mereka. Tapi di sini Shelang dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan jangan terlalu diambil pusing lah ucap dari Shelang. Tapi ketika dia sedang mencoba untuk main bersama dengan Mulan tiba-tiba aja muncul lagi Jin Hui. Dia pun datang dan melaporkan kalau saat ini istrinya ingin bertemu dengan Shelang. Tentunya hal itu mengejutkan bagi Mulan. Lagi asik-asiknya tiba-tiba aja digap sama orang lain gak tuh. Waduh. Dan tak lama setelahnya kini gadis ini dia pun datang dan dia langsung duduk di hadapan dari Shelang. Dan itu tentunya membuat Jin Hui dia pun panik dong. Dia takut jika saja Shelang dia gak terima dan juga tersinggung ketika melihat istrinya ini malah bersikap seenaknya. Dan itu membuat Jin Hui jadi panik. Tapi untuk gadis ini dia pun meminta kepada Jin Hui untuk pergi karena dia ingin berbicara empat mata dengan Shelang. Dan untuk Shelang melihat sikap arogan yang dimiliki oleh istri dari Jin Hui membuat Shelang dia pun tahu kalau sepertinya istrinya ini mendominasi. Kasihan Jin Hui ucap dari Shelang. Namun di sini Shelang juga meminta kepada Jin Hui untuk minggir aja dulu karena dia ingin berbicara dengan gadis ini dan sepertinya ini penting ucap dari Shelang. Dan setelah Jin Hui pergi di sini, gadis Xiao Hong dia pun langsung mengatakan kepada Shelang kalau dia tidak berencana untuk dapat pulang. Tapi sepertinya keluarga Jin dalam kondisi yang enggak baik-baik saja. Jadi dia akan pulang untuk meminta bantuan dari bapaknya. Ucap dari gadis ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh gadis ini membuat Shelang dia pun tahu siapa sebenarnya gadis ini. Karena dia juga telah mencari tahu siapa gadis ini sebenarnya dan ternyata dia adalah anak jenderal. Waduh. Di sini Shelang dia juga tahu kalau keluarga dari gadis itu adalah Zeng. Keluarga Zeng yaitu Zeng Hongxian. Dan dia adalah putri dari bangsawan Xishan yaitu Zeng Tuo. Dia adalah seorang putri dari seorang jenderal. Hanya saja ya memang gadis ini agak sedikit problematik. Jadi apakah bapaknya bakal membantukah permintaan dari putrinya yang problematik? Pikir dari Shelang. Tapi tetap saja aku cukup senang ketika mereka mencoba untuk dapat membantuku ucap dari Shelang. Tapi di sini Shelang dia juga mengatakan kalau dia nggak perlu dibantu oleh gadis ini. Di mana Shelang dia juga mengatakan kalau kau adalah istri dari Jin Hui, jadi aku tidak ingin membebani dirimu. Jadi sudah tenang aja, kau bisa tinggal di tempat ini tenang, damai dan juga sama-sama dengan Jin Hui. Jadi udah anteng aja, diem, aman semua, aman. Ucap dari Shelang yang membuat gadis ini dia pun bertanya, benarkah? Apakah kau tidak membutuhkan bantuanku? Enggak. Semua aman terkendali. Ucap dari Shelang yang membuat gadis ini, oke, baiklah. Pun percaya aja dengan Shelang. Dan setelahnya dia pun pamit. Tapi melihat istrinya yang kini berbicara empat mata bersama dengan Shelang sebelumnya membuat Jin Hui dia pun panik dong. Dia takut jika saja istrinya menyinggung Shelang. Tapi di sini untuk gadis ini dia nggak peduli dengan itu semua. Dan dia juga bertanya kepada Jin Hui apakah Jin Hui dia menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Dan untuk Jin Hui dia pun mengatakan ya ada sih beberapa kata yang nggak mungkin aku ucapkan ucap dari Jin Hui. Tapi untuk gadis ini nggak peduli dengan itu semua selama
Jinhui kagak selingkuh, semua baik-baik aja, ucap dari gadis itu. Ya, biasalah wanita. Sedangkan untuk Xilang ketika dia sedang menunggu sendiri, datanglah gadis Lu Wobing, di mana Lu Wobing dia pun mengatakan kalau ada sebuah surat yang dikirimkan oleh Nona Shu hingga membuat Xilang wow. Aku harap kau tidak mengecewakanku dong, ucap dari Xilang. Dan ketika Xilang dia membaca surat dari Nona Shu, ternyata isinya adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Nona Shu, di mana Nona Shu dia pun bercerita kalau dia udah 2 bulan ada di tempat ini, tapi dia hanya bekerja sebagai tukang sapu-sapu bersama dengan belasan ataupun lusinan orang yang kerja sama dengan dirinya. Bahkan dia juga harus bersaing hanya untuk mendapatkan selembar daun, ucap dari gadis ini. Di mana Nona Shu dia juga mengatakan kalau tempat ini bukanlah surga bagi para wanita karena sejatinya Nona Qiu Yao dia adalah monster, ucap dari Nona Shu. Oh, benarkah? Hei, semua seniman bela diri ya memang monster, ucap dari Xilang. Di sini Nona Shu dia juga menulis kalau dia telah mencoba untuk dapat merayu Nona Qiu Yao dengan pesona yang dia miliki, tapi nyatanya gagal karena Nona itu nggak menyukai wanita, tapi dia juga nggak menyukai pria. Jadi ya seperti itulah, ucap dari Nona Shu. Selain itu juga Nona Shu dia juga mengatakan kalau sejatinya di tempat ini terdapat hierarki yang sangat panjang. Bahkan dia ada di urutan keempat jika dia ingin bertemu dengan Nona Qiu Yao. Dan tentunya itu akan sangat sulit, apalagi nih pelayan utama ataupun pelayan pribadi yang dimiliki oleh Nona Qiu Yao adalah orang yang paling amat menyebalkan. Karena ketika aku ingin mendekatinya aja diseret, ditendang, diundung apa namanya ya, di jauhan lah, pokoknya nggak bisa deket-deket lah. Akan ketika dia mencoba untuk mendekati Nona Qiu Yao yang ada malah semakin dijauhi oleh gadis ini yang ingin mengusik dan juga menyingkirkan diriku, ucap dari Nona Shu. Tapi di sini Nona Shu dia juga mengatakan kalau sejatinya Qiu Yao dia adalah seorang ahli bela diri sejati. Dia sangat kuat, tapi dia juga tidak menyukai kekuasaan ataupun kekayaan. Dia hanya tampak ingin menjadi seorang pahlawan untuk dapat mencari keadilan bagi mereka yang miskin dan juga menderita. Dia sangat mengerikan, tapi dia juga sangat polos dan kadang-kadang ya lucu juga. Dia adalah wanita yang sangat amat mendominasi, ucap dari Nona Shu yang membuat Xilang hilih. Ini seperti curhat nggak sih? Ini curhat dari seorang fans nggak sih? Ucap dari Xilang yang membaca surat dari Nona Shu. Di sini Nona Shu dia juga menulis kalau Nona Qiu Yao ternyata dia ada orang yang sangat-sangat tegas, tapi dia sangat menyukai sebuah cerita. Dia memiliki sebuah hobi untuk dapat mendengar cerita dari orang-orang. Namun dia adalah orang yang tidak menyukai ya cerita tentang cinta-cintaan, apalagi cerita yang telah ditulis oleh Xilang sebelumnya. Dan siapapun yang menulis dan juga membacakan buku itu membuat Nona Qiu Yao kesal dan dia mengusir orang itu dan menyuruhnya untuk nyuci baju dan juga bersihkan toilet hingga membuat Xilang yang mendengarnya hilih. Dia pun kesal dong ketika gadis itu ternyata nggak suka dengan buku yang dia tulis. Seleranya buruk, ucap dari Xilang. Di sini Nona Shu dia juga mengatakan kalau Nona Qiu Yao dia adalah orang yang suka mendengar tapi dia juga cepat bosan. Jadi jika dia mendengar sebuah cerita tapi cerita itu tiba-tiba aja jadi aneh di tengah-tengah membuat dirinya malas dan dia mengusir si pembaca cerita itu, ucap dari Nona Shu. Tapi sekali lagi dia adalah seorang wanita yang penuh dengan cinta walaupun dia nggak suka cinta-cintaan. Jadi Xilang, jika kau ingin aku tetap bersama dengan Nona Qiu Yao bahkan lebih dekat, maka kau harus membuatkanku sebuah cerita yang sangat menarik daripada cerita scene wanita yang ada di dekatnya. Karena kami bersaing untuk mendapatkan akses dekat dengan Nona Qiu Yao. Kami bersaing untuk mendapatkan sebuah cerita, memberikan cerita kepada dirinya, ucap dari Nona Shu. Dan cerita itu harus cerita yang megah, menebarkan, dan yang paling penting tentang kebebasan, dan harus klasik juga dan juga panjang tentunya hingga aku bisa tinggal di sisinya selama paling tidak 1 tahun. Dengan begitu maka posisiku akan aman. Tapi ingat, jangan buat cerita tentang cinta-cintaan, jika tidak aku akan diusir, ucap dari Nona Shu yang membuat Xilang dia pun berpikir cerita apa yang harus dia berikan. Cerita ini agak rumit nih. Tapi dia adalah bagian dari rencanaku dan aku harus membantu dirinya. Buku mana yang aku harus pilih ya? Harus yang agak sedikit keras, megah, menebarkan. Apakah cerita tentang Battletoads The Heaven? BTTH? Ucap dari Xilang yang merupakan, ya kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak BTTH? Itu sebuah cerita juga sih, novel. Ada juga komiknya, itu bagus sih ceritanya. Cuman gambarnya gue nggak suka, makanya nggak gue bahas. Gambarnya jelek tapi ceritanya bagus. Wah tuh. Sama kayak Apotheosis, gambarnya jelek tapi ceritanya bagus sebenarnya. Oke lanjut. Tapi di sini Xilang dia juga berpikir kalau sepertinya cerita untuk BTTH nggak cocok juga sih untuk Nona Qiu Yao, apalagi karakternya yang seperti itu hingga membuat Xilang
Dia pun terpikir kalau ternyata cerita yang sekiranya bagus adalah sebuah cerita yang nggak asing, yaitu tentang Monkey King, ya Sun Gokong, hingga membuat Shelang pun tahu kalau cerita ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik dan juga akan membuat penasaran, hingga membuat Shelang pun memutuskan untuk membuat cerita tentang Son Gokong. Pun di sini Shelang dia juga melihat ada sebuah pesan rahasia yang dikirimkan oleh Nona Xiu, di mana pesan itu adalah sebuah pesan yang memberitahukan kondisi dari Nona Qiuyao itu sendiri. Kalau Nona Qiuyao dia sepertinya memiliki banyak penyakit dan ada sebuah gejala seperti sebuah mimisan yang sering tiba-tiba terjadi, sering pusing dan juga penglihatannya juga sering kabur. Bahkan kadang-kadang dia juga tidak sadarkan diri, dan dia juga telah membaca semua buku-buku medis, namun sayangnya tidak dapat menemukan penyebab kenapa dia sakit. Tapi tidak ada juga yang bisa memberitahukan apa penyebabnya. Dan itu membuat Shelang yang merupakan seorang dokter dulu, dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah sebuah gejala keracunan. Dan sepertinya ada seseorang yang mencoba untuk dapat mengusik dirinya, mengusik Nona Qiuyao. Dan dilihat dari gejalanya, aku pikir itu adalah sebuah keracunan kronis. Dan ini sepertinya bukanlah keracunan timbal seperti yang dialami oleh Nona Ningluo sebelumnya. Siapa ya bisa melakukannya kepada dirinya? Kan dia ketat sekali, ujar dari Shelang. Dan Shelang berpikir kalau sepertinya orang yang melakukannya adalah orang terdekatnya, pikir dari Shelang. Tapi ketika Shelang sedang berpikir, di sini Nona Luobing dia pun datang dan juga melaporkan kalau saat ini Jin Hui dia datang ingin menemui Shelang. Dan ternyata di sini Jin Hui dia pun datang dan juga melaporkan kalau ada beberapa orang yang datang menemui Shelang. Nah, itu adalah kamar dagang Tiando, dan mereka datang untuk melihat dan apa yang harus aku lakukan, ujar dari Jin Hui yang memang sebelumnya telah mendapatkan sebuah misi dari Shelang untuk pergi menuju tempat di mana kamar dagang Tiando. Dan untuk Shelang, dia pun meminta kepada Jin Hui untuk membawa orang-orang itu ke ruang bawah tanah. Dan kini di ruang bawah tanah yang dimiliki oleh istana Xuanu ataupun keluarga Jin, kini Shelang dapat bertemu dengan perwakilan dari kamar dagang Tiando. Dan di sini mereka akan mengadakan sebuah pembicaraan soal bisnis. Dan bisnis apa yang akan dibicarakan oleh Shelang dan juga kamar dagang Tiando, tentunya ini akan ada hubungannya dengan uang 700.000 koin emas itu, dan apa yang akan diberikan oleh Shelang kepada mereka hingga orang-orang ini akan membayar 700.000 koin emas akan kita bahas di part lanjutannya. Tangga gua udah mulai resek lagi. Tak. Gua heran, tiada hari loh, ada aja tiap hari. Capek nggak lo dengarnya? Nah itu aja untuk hari ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.